pidana draft undang-undang teraneh di dunia. Ini saya baca di draft di pasal 100. Menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun jika peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Ya kalau tidak terlalu penting, kenapa hukuman mati? Ini benar-benar ini tidak masuk di akal gue ini. Seseorang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan 10 bulan jika peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Ya kalau tidak terlalu penting, kenapa dihukuman mati? Aduh, kacau nih, benar-benar ini bukan karya dari praktisi hukum. KUH pidana itu mengandung filsafat hukum yang sangat tinggi. Jadi itu masalahnya, karena itu dari pemerintah, kan pemerintah selalu bilang nanti aja kalau publikasi baru kita publikasi. Ya kalau republikasi, apalagi yang mesti kita persoalkan? Kan justru kita bisa bikin reasoning yang disebut sebagai pejabat negara sampai ke camat atau bahkan RT. Kalau dia digaji oleh negara, ya dengan sendirinya dia berhak untuk mengatakan saya pejabat negara tuh. Walaupun di dalam undang-undang mungkin nggak disebut sebagai pejabat negara. Tetapi karena pasal itu akan diperluas, kan yang penting misi dari pasal itu mengendalikan dan kritis. Kalau orang kritis pada RT bisa merasa kok saya diganggu ya, maka saya akan laporkan dia tuh. Lalu dibikin semacam adendum di persidangan bahwa RT juga menyelenggarakan administrasi negara, maka dia sebagai pejabat negara, maka dia nggak boleh didemo. Kan logika hukumnya begitu kan. Jadi hal-hal yang dulu ya yang pasti kami juga dengan para wakil rakyat kami di DPR tidak mau mendengar aspirasi dari masyarakat yang pada hari ini kami memberikan satu tuntutan yang disuarakan oleh banyak elemen masyarakat sipil. Kami ingin imbau dan peringatkan jangan sampai DPR membuat lagi peraturan yang ugal-ugalan seperti RUU Cipta Kerja, RUU KPK, dan lain sebagainya dibahas secara cepat dan tidak kemudian kritik tidak boleh, ya kan? Tapi masalahnya kadang-kadang penegak hukum nggak paham beda antara kritik dan penghinaan ya. Banyak contoh ya. Oke, pasal 207 KUHP itu barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Jadi sobat era sekalian, KUHP itu merumuskan hukuman itu masih masuk akal, ya kan? 1,5 tahun, ya kan? Coba bayangkan dengan menggunakan undang-undang ITE, itu ancaman hukumannya gila-gilaan. Ada yang 4 tahun menghina, kemudian yang ada yang 6 tahun ujaran kebencian dan lain sebagainya. Sejumlah pasal RKUHP yang dianggap mengancam kebebasan pers apa saja. Jakarta, Dewan Pers mengkritisi sejumlah pasal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Ketua Dewan Pers Aziumardi Ajra menjabarkan 9 pasal yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers. Rancangan KUHP ini mengandung banyak sekali ancaman atau bahaya terhadap kebebasan pers, kebebasan bermedia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya, kata Aziumardi saat konferensi pers di kantor Dewan Pers Jumat 15 Juli 2022. Dewan Pers telah pelajari draft RKUHP terbitan 4 Juli 2022 yang saat ini beredar. Aziumardi mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah poin keberatan terhadap RKUHP. Namun setelah melihat draft final tahun ini, tidak ada perubahan seperti apa yang pernah disampaikan. Dewan Pers menyatakan kebebasan beberapa pasal mesti dihapus karena mengancam kemerdekaan pers dan karya jurnalistik, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Berikut pasal-pasal yang dimaksud bisa mengancam kemerdekaan pers. 1. Pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara.
2. Pasal 218 strip 220 tentang tindak pidana penyeberangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Beleid ini perlu dihapus karena jelmaan dari ketentuan tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan keputusan nomor 013 strip 022 garis miring PUU strip Romawi 4 garis miring 2006. 3. Pasal 240 dan 241 tindak pidana penghinaan pemerintah yang sah, serta pasal 246 dan 246 soal penghasutan untuk melawan penguasa umum. Pada pasal-pasal tersebut harus disebut karena bersifat karet. Dewan Pers merujuk kata-kata pada penghinaan dan hasutan. 4. Pasal 263 dan 264 tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. 5. 280 tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan. 6. Pasal 302 strip 304 tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. 7. Pasal 351 dan 352 tindak pidana terhadap penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara. 8. Pasal 440 tindak pidana penghinaan soal pencemaran nama baik. 9. Pasal 437 443 tindak pidana pencemaran. Adanya deretan pasal-pasal tersebut, Dewan Pers berharap agar DPR RI dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur pada pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 supaya proses penyusunan RKUHP ini memberikan kesempatan luas bagi seluruh masyarakat untuk memberi beragam saran dan kritik. Azjumardi mengatakan Dewan Pers tidak menolak revisi KUHP saat ini untuk menghilangkan aturan kolonial. Namun menurutnya mesti dilakukan keterbukaan seluas-luasnya. Wirya mengatakan pemerintah dan DPR juga harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik atas draft RKUHP. Arman Hanis, pengacara istri Kadipropam Polri Inspektur Jenderal Verdi Sambo mendatangi gedung Dewan Pers Jakarta untuk melakukan konsultasi. Amnesty Internasional Indonesia meminta Kementerian Hukum dan HAM serta DPR akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo perihal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Jokowi mengatakan proses pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak boleh buru-buru. Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak boleh tergesa-gesa dan harus membuka ruang aspirasi publik, kata Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Wirya Adi Wena lewat keterangan tertulis Jumat 15 Juli 2022. Wirya juga mendesak DPR dan Kemenkumham untuk mendengarkan desakan masyarakat sipil terkait RKUHP. Dia mengatakan pemerintah dan DPR juga harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik atas draft RKUHP. Terlebih, kata dia, draft tersebut masih memuat banyak pasal bermasalah dan banyak terdapat perubahan dari draft tahun 2019. Dia sepakat bahwa pembaruan KUHP memang dibutuhkan, mengingat KUHP yang saat ini berlaku belum menjamin perlindungan hak asasi manusia. Namun, kata dia, RKUHP yang baru juga tidak boleh memunculkan masalah yang sama. RKUHP masih mengandung pasal-pasal baru yang justru menambah potensi pelanggaran HAM. Maka upaya tersebut akan sia-sia, kata dia. Sebelumnya, Jokowi dikabarkan sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Merdeka pada 13 Juli 2022. Menurut berita salah satu media, Jokowi sempat ditanya tentang kekhawatiran masyarakat sipil soal RKUHP. Jokowi menjawab akan mengatakan kepada Menkumham Yasona Lauli supaya prosesnya tidak tergesa-gesa dan mendengarkan aspirasi publik.
Audio Jungle.